Assalamualaikum pengguna Asus Zenfone Max M2. Kali ini saya akan membahas tentang gestur yang ada di Android 10. Bagaimana cara memakai gesturnya? Apakah lebih enak atau tidak? Ya, saya sarankan untuk tonton terus video ini sampai selesai. Oke, bagi kamu yang kemarin sempat menginstal Android 10 di Asus Zenfone Max M2, walaupun Android 10-nya masih versi beta, dan saya sarankan untuk tidak untuk menginstalnya, mengupgrade-nya karena masih terlalu banyak bug ya. Tapi di sini karena saya sudah di-upgrade, jadi saya mau berbagi atau share tentang gesture yang ada di Android 10. Lebih tepatnya tombol navigasi ya. Dulu kalau kita di bawah ini pakai Pi, tombol navigasinya 2 tombol, di Oreo 3 tombol. Dan di Android 10 pakai gesture. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Kita ke menu setting. Kita buka menu setting, kemudian pilih sistem di sini. Buka sistemnya. Oke, setelah itu di sini ada gestures ya. Kita buka menu gesture dan buka sistem navigation ya. Nah, di sini ada pilihan, saya sudah pakai yang gesture Android 10-nya ya. Kalau kamu pakai Oreo pastinya yang 3 button navigation. Terus yang kalau pakai Pi 2 button navigation ya. Kalau diaktifkan tuh lihat ada 2 button plus 1 accessibility ya. Kalau di sini 3 button plus 1 accessibility. Ini kalau diaktifkan accessibility buttonnya. Karena saya aktifkan jadi 3 buttonnya. Dan terakhir pakai gesture, dan saya aktifkan. Cuma ada 1 button ya. Tapi ini semuanya pakai gesture atau gesekan. Oke, nah di sini ada pemberitahuan bagaimana kalau menggunakan accessibility, menggunakan 2 jari ya. Nanti saya akan praktekkan. Oke, got it. Ya, kita kembali ke halaman depan menggunakan gesture dengan swipe up atau slide ke atas. Jadi swipe up atau slide ke atas itu untuk kembali atau ke home ya. Kalau kita masuk ke sebuah aplikasi, kita slide up maka akan kembali ke home. Sebelumnya kita pakai tombol button home kembali. Nah, ini di swipe up aja atau di slide ke atas maka kembali ke home. Kemudian kalau kita tahan slide ke atas maka akan keluar recent apps. Jadi tidak ada tombol recent apps ya. Kalau di sebelah kanan kita tahan keluar back. Jadi tahan ke atas keluar recent apps. Jadi saya tahan keluar recent apps ya. Ditahan, slide ke atas ditahan, maka keluar recent apps. Kalau di slide aja ke atas sekali tanpa ditahan maka ke menu aplikasi ya. Di slide saja, slide bawah slide atas seperti ini untuk nutup dan membuka aplikasi ya. Sama seperti di Android Pie, tapi harus di slide home buttonnya ya. Kalau ini nggak perlu. Oke, kalau di recent apps ya sama seperti, cuma cara membukanya saja. Kalau back tinggal ditahan di sisi paling kanan akan keluar simbol back. Lihat nih ya. Jadi kita gunakan ada simbol back, dan juga bisa di sisi kiri ya. Nah, harus mentok di kiri atau di kanan nih. Contoh ya, saya masuk ke sebuah menu dan backnya saya tarik. Nah, akan ada simbol back sebelah kiri ya. Jadi masuk itu untuk kembali ya. Saya menggunakan ini jauh lebih simple menurut saya dan lebih enak ya. Dulu saya sering kepencet sama telapak tangan tombol back ya, sering kembali. Kalau ini jarang kepencet, tapi kalau kita pakai aplikasi sering slide ya kadang ke back sendiri, itu aja kekurangannya. Tapi kalau saya pribadi ini lebih enak makanya ya. Jadi kalau dari recent app kita pakai sangat enak, cuma slide aja kayak gitu untuk pindah ke menu satu ke menu yang lainnya.
Dan ada lagi kalau kita ini ya, di sudut kanan kalau kita slide ke atas sama kayak home, tapi di sudut ya. Nah, ini mengaktifkan Google Assistant ya, di kiri atau di kanan. Set dikit kita slide saja ke atas sedikit, keluarnya Google Assistant itu ya. Dan kalau kamu baru pertama kali makainya sangat kaku ya, karena kita dari Android Pie main tombol aja kayak gitu, dan di sini semuanya pakai slide kayak gitu. Dan untuk accessibility button agak susah nih, menggunakan 2 jari swipe ke atas, tapi 2 jari tepat di home-nya. Ini susah ya, butuh latihan. Di slide pakai 2 jari. Nah, maka keluar accessibility buttonnya ya. Saya suka sekali accessibility buttonnya karena nggak perlu neken tombol volume. Tapi sejak di Android 10 malah lebih susah untuk mengaktifkannya. Coba ini diganti aja Google Assistant-nya pakai slide accessibility button ya. Kayaknya lebih enak. Dan ya sejauh ini saya rasa cukup nyaman buat saya, tapi bagi yang baru mencoba butuh latihan karena nggak mudah pindah dari satu ke tempat yang lain ya, dari satu navigasi ke navigasi yang baru ya. Nah, di sini juga ada settingan untuk sensitivitasnya. Kalau digeser ke kanan maka lebih sensitif, kalau ke kiri maka sensitivitasnya agak lebih kurang. Jadi begitu disenggol aja langsung keluar kayak gitu ya. Oke, tambahan lagi kalau misalkan kita merotate layar, kalau pakai gesture ini dia keluar tombol untuk rotate nih ya. Jadi kita tinggal tekan otomatis bisa rotate tanpa perlu mengaktifkan di quick setting rotate ya, auto rotate. Nah, jadi ini enak. Saya juga nyaman kalau misalnya lagi landscape tinggal tekan aja tombolnya otomatis dia langsung landscape. Ini nyaman sekali gesture ini menurut saya. Oke, itu saja infonya seputar gesture atau navigationnya Android 10 di Asus Zenfone Max M2. Semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini ya. Sampai jumpa, terima kasih.